Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah kita pelajari beberapa bulan yang lalu, kita belajar tentang dongeng ya nak ya. Apa yang dimaksud dongeng? Dongeng nyaeta carita rekaan atau fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan. Apa itu pamohalan? Pamohalan itu tidak mungkin. Ya. Sekarang dongeng itu ada beberapa jenis nak. Yang akan kita pelajari sekarang adalah ada 5 jenis. Apa saja itu nak? Pertama, fabel. Kemudian parabel. Yang ketiga, legenda atau sasakala. Yang keempat, mite. Dan yang kelima adalah sage. Yuk kita satu-satu akan diuraikan ya nak ya. Apa yang dimaksud dengan fabel? Fabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahidupan sasatoan, kahirupan sasatoan. Ya, jadi dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Kalian pernah dengar ya dongeng tentang hewan? Si kancil, kemudian si kancil dan buaya, ada dongeng kura-kura. Jadi kura-kura itu bisa ngomong seperti kita manusia. Inilah yang kita namakan dongeng fabel ya. Yang berikutnya adalah parabel. Apa itu parabel nak? Parabelnya eta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jelma biasa. Contohna si kabayan ya. Jadi si kabayan itu salah satu contoh dongeng parabel. Sedangkan jenis dongeng yang berikutnya adalah legenda atau sasakala. Dongeng ini menceritakan tentang asal-usul hiji tempat. Contoh, dongeng tentang Tangkuban Parahu, Situ Bagendit. Ini adalah salah satu contoh dongeng sasakala atau legenda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mite. Apa itu mite nak? Mite atau mite. Dongeng mite nyaeta dongeng anu nyaritakeun makhluk ciciptaan jeung jurignya jeung siluman. Jadi dongeng yang menceritakan tentang makhluk-makhluk halus nah, ini adalah termasuk jenis mite, jenis dongeng mite. Sedangkan sage nyaeta dongeng anu nyaritakeun kajadian anu ngandung unsur sejarah. Sage ini kita namakan juga dongeng babat ya. Kemudian di dalam dongeng juga ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, alur, penokohan, latar, jeung amanat ya. Ayo kita jelasin lagi tentang unsur-unsur intrinsik dongeng. Apa yang dimaksud tema? Temanya eta ide pokok dari cerita atau jejer ya. Jejer itu subjek. Ide pokok atau jejer dari cerita itu kita namakan tema. Yang berikutnya nyaeta alur atau jalan cerita.
Di dalam bahasa Sunda, nah, yang namanya alur itu nyaeta runtuyan kajadian-kajadian anu ngaruntuy. Ya, bahasa Indonesianya apa alur itu jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Kalau di dalam bahasa Sunda yang namanya alur itu nyaeta runtuyan kajadian-kajadian anu ngaruntuy ngawangun hiji carita dongeng. Runtuyan ya urutan, runtuyan itu urutan ya kalau bahasa Indonesianya rangkaian peristiwa atau jalan cerita. Kalau di dalam bahasa Sunda kita namakan runtuyan kajadian anu ngaruntuy ya. Kemudian ada dinamakan penokohana atau palaku dalam cerita ya. Kemudian selain penokohan yang berikutnya adalah latar. Apa itu latar? Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia latar itu termasuk di dalamnya adalah keterangan tempat dan waktu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Sunda ya, latar itu artinya apa nak? Hampir sama. Latar itu hampir sama artinya di situ menjelaskan tentang keterangan, baik itu keterangan tempat ataupun keterangan waktu ya. Kalau keterangan tempat itu kawasan nak, di mana itu terjadinya? Apakah di hutan ya nak? Apakah kalau hutan bahasa Sundanya di leuweung atau di sungai atau di lembur itu desa, atau di kecamatan atau di Indonesia itu adalah tempat. Kalau waktu apa nak? Waktu itu adalah kapan? Kapan itu dongeng itu kapan diceritakan? Apakah siang hari? Apakah malam hari? Apakah subuh, isuk, sore, peting, zaman baheula, zaman kiwari. Ini adalah salah satu tentang latar waktu ya. Kemudian berikutnya adalah amanat. Amanat itu apa nak? Pesan dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam bahasa Sundanya amanat teh nyaeta hal anu hayang ditepikeun, hal yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi yang mengarang itu ingin menyampaikan sesuatu ya nak, itulah amanat ya. Jadi hari ini kita belajar tentang dongeng. Arti dongeng apa? Dongeng itu adalah carita rekaan atau fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan atau tidak mungkin ya. Kita pernah dengar ya nak ya, ada sebuah dongeng orang sudah meninggal bangun lagi. Itu adalah hal-hal yang tidak mungkin. Kemudian dengan kekuatan seseorang bisa mengubah dalam waktu sekejap misalnya, itu adalah dongeng lah, cerita fiksi atau cerita rekaan ya. Sedangkan jenis-jenis dongeng kita pelajari dalam hal ini ada 5. Ada fabel, parabel, legenda atau sasakala, mite, dan sage. Sedangkan unsur-unsur intrinsik dongeng ada tema, alur, penokohan, latar, jeung amanat. Baik nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf dan tetap semangat belajar.
Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.